Oke, halo teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan slider, dan kali ini aku akan menggunakan yang namanya swiper. Jadi swiper ini pihak ketiga atau library yang digunakan untuk membuat slider. Nanti teman-teman bisa membuat macam-macam slider, contohnya ada di sini. Teman-teman bisa klik di resources, kemudian ada demos. Bisa di scroll saja, nanti akan ada beberapa contoh dari slidernya. Yang pertama, yakni default, ini adalah kosong slidernya, nggak ada pagination, juga nggak ada arrow. Selanjutnya di sini ada navigation, itu di kanan kirinya ada arrow atau navigation yang bisa diklik untuk mengarahkan slidernya kanan dan kiri. Kemudian ada pagination, bedanya sama yang atas, di sini ada paginationnya seperti biasa, yakni ada bulat-bulat yang bisa digunakan sebagai indikator sekarang sudah sampai slide ke berapa. Di sini juga masih banyak lagi, dan pada video kali ini mungkin aku tidak akan mempraktekkan semuanya. Aku akan mempraktekkan beberapa saja, karena jika aku praktekkan semuanya ini terlalu banyak. Nanti jika teman-teman ada request ingin dipraktekkan bagian item yang mana, itu teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Maka aku akan buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat slider di item yang teman-teman request. Sebelum aku mulai, di sini juga sudah ada kode sandbox-nya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Mulai dari yang core, yakni menggunakan JavaScript vanilla, kemudian ada React, ada Vue, dan juga ada Elements. Ini jika teman-teman klik, misal di sini aku akan klik di bagian default, maka dia akan terbuka kode sandbox.io, dan di sini akan ditampilkan kodenya di bagian slider default, mulai dari import CDN-nya sampai inisialisasi dari swiper-nya. Teman-teman bisa ikuti saja sesuai dengan kebutuhan dan teknologi apa yang teman-teman gunakan. Oke, mari kita mulai saja. Aku bisa kembali ke homepage-nya. Kemudian aku akan klik Get Started. Setelah itu di sini ada menu Getting Started with Swiper. Kemudian di bawahnya ada installation. Ada dua pilihan, yakni menggunakan npm atau menggunakan CDN. Dan pada video kali ini karena aku menggunakan Laravel 12 dan Laravel 12 yang kugunakan adalah menggunakan Blade, jadi aku akan menggunakan CDN. Aku menggunakan Laravel 12 sederhana, yakni hanya ada satu routing di sini. Ada routing yang namanya slider, dia berisi Blade sederhana juga, yang hanya ada feed untuk import CSS-nya atau Tailwind CSS-nya, dan sisanya masih default HTML biasa. Aku akan buka terlebih dahulu /slider, maka tampilannya akan kosong, warna hijau, karena di sini aku menggunakan BG Lime 900. Sekarang, mari kita mulai di swipernya. Ketika ingin menggunakan CDN, yang pertama dilakukan adalah importing. Jadi, aku akan ambil CSS-nya terlebih dahulu di bagian link, kemudian CSS-nya akan aku taruh di dalam head-nya. Jika teman-teman menggunakan layout components, maka link ini bisa ditaruh di dalam layout components-nya, di dalam tag head-nya. Oke, selanjutnya, jangan lupa JavaScript-nya atau JS-nya. Di bagian 2 ada script, aku bisa copy. JS itu biasanya ditaruh di atasnya tutupnya body. Jadi aku akan taruh di sini. Kalau menggunakan CDN, hanya cukup melakukan dua import ini saja, mulai dari CSS dan JS-nya aja. Sekarang mari kita coba membuat slidernya. Teman-teman bisa scroll di bawah sini, ada contoh untuk membuat slider sederhananya. Aku bisa copy semuanya, mulai dari kelas swiper sampai tutupnya. Kemudian aku akan taruh di dalam body, aku akan bikin div baru. Kemudian paste, aku bisa save dulu. Sekarang mari kita coba lihat tampilannya. Tampilannya pasti masih belum jadi slidernya. Kenapa ini terjadi? Karena kita belum melakukan inisialisasi script-nya. Aku bisa lanjut, scroll ke bawah. Di bawah sini ada contoh kelas yang bisa ditambahkan. Aku akan copy juga. Karena itu CSS, jadi aku akan taruh di dalamnya body dengan membuat style seperti ini. Kemudian aku akan paste. Oke, aku bisa lanjutkan. Nah, di bawah sini ada yang namanya inisialisasi swipernya. Ini bisa aku copy, mulai dari const swiper untuk membuat variabel yang namanya swiper, sampai tutup kurungnya yang ada di bawah. Copy, kemudian pastikan teman-teman melakukan inisialisasi itu di bawahnya import dari JS-nya. Jadi kalau aku import JS-nya di line ke 54, inisialisasinya itu di bawahnya. Jadi boleh di 55 atau 56. Caranya, buat script
Setelah itu bisa dipaste. Save. Harusnya dengan 3 hal ini, slidernya itu sudah jadi. Di sini aku akan baca dulu bahwa direction-nya itu vertikal. Jadi nanti akan atas bawah. Sekarang mari kita coba cek. Aku bisa buka lagi, maka dia tampil seperti ini. Ada arrow yang berada di atas bawah karena tadi direction-nya vertikal dan bisa digeser-geser. Tidak hanya arrow, di sini juga ada pagination-nya dan juga ada yang namanya scroll bar-nya. Scroll bar ini fungsinya mirip dengan pagination. Jadi dia akan bergeser-geser sesuai dengan item slidernya. Ini kan vertikal ya teman-teman. Kalau ingin membuat horizontal gimana? Jadi nanti gesernya itu nggak atas bawah, tapi kanan kiri. Caranya sangat mudah. Direction-nya bisa diubah menjadi horizontal. Bisa di-save lagi. Kemudian mari kita coba lihat. Sekarang sudah berubah dari yang vertikal menjadi horizontal. Aku bisa geser-geser dan fungsinya sama saja. Oke, di sini teman-teman sudah berhasil untuk membuat slider sederhana menggunakan swiper. Sekarang mari kita coba beberapa slider yang ada di demo. Aku bisa klik resources, kemudian demo, maka dia akan terbuka. Kita kan tadi sudah berhasil menggabungkan yang default, kemudian navigation, pagination, dan juga ada yang namanya scroll bar. Kita sudah berhasil menggabungkan 3 hal itu. Ini adalah navigation, kemudian ini adalah pagination, ini adalah scroll bar. Dan kalau tidak ada apa-apa kan namanya default ya. Jadi kita sudah menggabungkan 4 hal. Sekarang bagaimana kalau aku tidak ingin ada scroll bar-nya? Caranya sangat mudah. Aku bisa kembali ke text editornya, kemudian di bagian scroll bar, itu bisa diganti menjadi false. Seperti ini. Jadi kurung kurawalnya dihapus, kemudian diganti menjadi false. Aku bisa save, kemudian lihat lagi, maka scroll bar-nya sudah hilang. Namun, bar-nya ini masih ada. Meskipun kalau digeser-geser sudah tidak ada state aktifnya ya teman-teman. Ini kenapa masih ada? Karena HTML-nya itu masih ada. Di sini ada yang namanya div class swiper scroll bar. Kalau ini aku matikan dengan Ctrl/, sekarang mari kita coba lihat, scroll bar-nya itu sudah hilang. Sekarang tinggal pagination dan juga arrow aja. Sekarang bagaimana kalau aku tidak ingin ada arrow-nya juga? Caranya juga sangat mudah. Caranya di bagian navigation itu diganti menjadi false juga. Kurung kurawalnya bisa diblok seperti ini, kemudian diganti menjadi false. Mari kita coba lihat. Sekarang navigation-nya sudah hilang. Kemudian cara menggesernya gimana kalau hilang? Cara menggesernya bisa di drag-drag seperti ini. Oke, sangat mudah kan teman-teman kalau ingin melakukan custom menggunakan Swiper.js. Sekarang mari kita coba sesuaikan slidernya. Jadi nanti akan ada background-nya, kemudian ada beberapa heading dan description-nya. Aku akan custom menggunakan Tailwind CSS. Jadi pastikan kalau teman-teman ingin mengikuti ini, Tailwind CSS-nya sudah keinstall ya teman-teman. Sebelum itu, aku akan cari gambar terlebih dahulu. Oke, di sini aku sudah mendapatkan 3 gambar. Karena aku ingin slidernya hanya 3. Gambar yang aku ambil ini berasal dari Unsplash. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti atau teman-teman bisa sesuaikan saja gambarnya. Sebelum itu, navigation-nya akan aku kembalikan dulu. Jadi aku bisa copy lagi yang berasal dari dokumentasinya tadi, get started, kemudian di bawah sini, navigation-nya akan aku kembalikan. Mulai dari next dan pref-nya. Karena nanti aku akan custom navigation-nya tampilannya tidak seperti yang sebelumnya, yakni kanan kiri seperti ini. Nanti akan aku buat button di bawahnya untuk melakukan pref dan next-nya. Oke, sekarang yang perlu dilakukan, kita akan lebarkan slidernya dan kita akan buat menjadi 1 VH. Jadi nanti akan full screen. Bagaimana cara membuatnya? Caranya sangat mudah. Aku bisa kembali ke text editornya. Kemudian di sini kan ada style tadi ya. Style ini melakukan styling untuk kelas dari swipernya. Kita kan sudah punya Tailwind CSS, jadi harusnya ini bisa dimatikan saja. Kalau ini aku matikan, maka tampilannya akan seperti ini. Dia tidak memiliki height atau tidak memiliki ketinggian sama sekali. Jadi aku bisa tambahkan di sini dulu. Height DVH. Jadi nanti akan dibuatkan 100 DVH. Setelah itu bisa dikasih W full untuk memastikan bahwa width-nya itu full. Mari kita coba lihat dulu. Sekarang sudah full screen. Kalau aku geser-geser, lihat pagination-nya ada di bawah sini.
Mari kita custom isi dari slidernya. Pertama akan dikasih gambar, kemudian dikasih heading, dan juga dummy description. Caranya, di bagian slide 1, aku bisa enter dulu. Jadi tulisan slide satunya akan aku hilangkan, kemudian aku bisa buat div satu lagi. Di sini, di dalam div-nya, aku bisa buat H1. Ini adalah heading 1. Kemudian di bawahnya ada P atau paragraf yang isinya lorem 100 saja. Kemudian paragrafnya aku akan kasih kelas dengan W 50% saja supaya tidak mentok kanan nantinya. Kalau sudah, tadi kan kita ingin ada gambarnya di per slidernya. Bagaimana cara membuatnya? Caranya, di bagian swiper slide itu bisa dikasih style, background image, URL, kemudian dikasih petik, petiknya 1, jangan petik yang 2 karena petik 2 sudah dipakai di luar. Setelah itu dimasukkan URL dari image-nya yang sudah aku cari di Unsplash sebelumnya. Seperti ini. Hapus kalau ada spasi di depannya. Kalau sudah, aku bisa hapus slide 2 dan slide 3-nya. Kemudian aku duplikat slider yang pertama. Copy, paste, ini akan menjadi yang kedua, dan paste, ini akan menjadi yang ketiga. Heading-nya akan aku ubah dulu, heading 3 dan heading 2. Kemudian loremnya bisa aku acak supaya nanti terlihat berubah. Jangan lupa image-nya diganti juga. Tadi kan image-nya masih menggunakan image yang pertama ya teman-teman. Aku akan ganti image yang kedua. Kalau ada spasinya di depan bisa dihapus. Kemudian image yang ketiga. Oke, sudah. Sekarang kita kan sudah custom. Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Aku bisa buka, reload. Untuk memastikan saja, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Kalau aku geser, dengan cara drag akan tampil seperti ini, dan aku geser lagi, sudah tampil seperti ini. Geser, geser, geser. Namun image-nya kan seperti ke scratch ya teman-teman. Bagaimana cara mengatasi itu? Caranya mudah aja, tinggal dikasih background cover di bagian kelasnya. Aku akan kasih BG cover. Ini akan aku copy ke semua swiper slide-nya. Paste untuk yang kedua dan paste untuk yang ketiga. Mari kita coba lihat lagi. Sekarang tampilannya, image-nya sudah lebih baik. Sudah kelihatan gunungnya, kemudian yang ketiga sudah kelihatan lebih rapi. Selanjutnya, aku ingin teks ini itu berada di tengah sini, enggak berada di pojok atas. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah juga. Aku akan lakukan yang pertama terlebih dahulu. Di div yang ngebungkus H1 dan P-nya, itu dikasih container MX Auto. Supaya nanti H1 dan P-nya itu akan masuk ke dalam kontainer. Enggak dianggap sebagai full width lagi. Setelah itu, aku bisa kasih flex. Kemudian kalau flex kan jadi kanan kiri ya teman-teman. Caranya supaya dia menjadi atas bawah menggunakan flex call atau flex direction menjadi kolom, enggak menjadi row lagi. Setelah itu, aku bisa kasih justify center atau justify content center kalau menggunakan CSS vanilla. Oke, setelah aku kasih ini, aku akan kasih heading size terlebih dahulu supaya terlihat lebih cantik juga. Di H1-nya akan aku kasih kelas dengan teks 3XL, font bold. Kemudian P-nya akan aku biarkan default saja. Setelah itu tadi kan teksnya warnanya hitam. Aku ingin teksnya warnanya putih. Kalau aku lakukan satu persatu di sini, teks white itu juga bisa, atau bisa dilakukan sekali di div yang ngebungkusnya. Jadi teks white. Seperti itu. Untuk slider 1 sudah aku ubah, dan slider keduanya dan ketiga belum aku ubah, supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Aku bisa lihat terlebih dahulu, tulisan headingnya sudah besar, dan description-nya juga sudah sesuai. Namun seperti yang awal tadi, kenapa dia masih berada di pojok kiri atas, enggak berada di tengah-tengah sini? Padahal kita sudah kasih flex dan flex call justify center. Itu karena kalau aku inspect, bisa aku drag ke sini, height-nya itu mentok di sini. Height-nya tuh belum full screen atau belum 1 VH juga. Jadi memang benar swipernya itu sudah 100 dph, namun swiper slide-nya atau swiper itemnya itu belum 100 dph juga. Cara mengatasinya gimana? Caranya
di bagian kontainernya itu bisa dikasih seperti ini. Aku akan taruh di setelah justify center H full. Sekarang mari kita coba lihat lagi. Maka dia sudah berada di tengah. Kalau aku inspect, dia height-nya itu sudah memenuhi satu layar. Seperti itu. Kalau aku geser, slider 2 masih berada di pojok kiri atas. Sekarang mari kita sesuaikan untuk slider 2 dan slider 3. Oke, caranya teman-teman bisa copy kelasnya kalau sudah terlanjur mengubah isi dari headingnya. Namun kali ini aku akan copy div-nya aja supaya lebih cepat. Di sini akan aku paste untuk slider 2 dan headingnya udah aku ganti menjadi 2 juga. Kemudian untuk slider 3 aku akan ganti headingnya menjadi 3. Dan teksnya jangan lupa dilakukan random lagi atau diacak lagi. Oke, sudah seperti ini. Tadi kan heading sama description tuh terlihat agak nempel ya teman-teman. Jadi di sini akan aku tambahkan margin top 3 untuk di semua itemnya. Margin top 3 dan di yang pertama margin top 3. Margin top 3 tuh sebenarnya 12 pixel. Mari kita coba lihat lagi. Tampilannya sudah lebih rapi. Kalau aku geser sudah seperti ini dan geser menjadi seperti ini. Sekarang di sini kan bisa di drag ya teman-teman. Jika aku tahan, kemudian aku tarik, itu dia bergeser. Bagaimana kalau aku ingin mematikan itu? Jadi supaya nanti user tuh bisa melakukan geser slide dengan row yang ada di sini saja. Tidak bisa dilakukan drag. Caranya, aku akan kembali ke dokumentasinya, kemudian bisa teman-teman cari. Di sini ada tombol search atau Ctrl K. Kemudian teman-teman bisa cari allow, touch, move. Di sini bisa diklik. Kemudian di sini akan ada allow touch move yang bernilai boolean, jadi dia bernilai true dan false. Ini bisa di copy. Setelah itu kembali ke text editornya. Di optionnya itu bisa dipaste saja. Paste, titik 2, false. Jangan lupa koma. Aku bisa save. Mari kita coba lihat lagi. Sekarang slidernya kalau aku drag, itu tidak bisa. Sekarang pengoperasian slidernya itu hanya bisa di navigation-nya saja. Seperti ini. Nah, ini kan slidernya tuh selalu loop ya, teman-teman. Jadi setelah 1, 2, 3, itu ke satu lagi. Aku tidak ingin loop. Bagaimana caranya? Caranya, kembali ke optionnya, kemudian di sini ada parameter dari option yang namanya loop. Di sini bernilai true. Kalau ini aku ubah menjadi false, aku bisa save. Mari kita coba lihat. Reload. Kemudian ketika aku geser, 1, 2, 3, dia tidak bisa digeser lagi. Jadi 3, 2, 1 nggak bisa digeser ke kiri lagi. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau aku ingin custom dari navigation-nya? Jadi di bawah sini akan aku tambahkan button untuk next dan prev-nya. Kemudian nanti kalau user klik button itu bisa digunakan untuk menggeser dari swiper-nya. Ada banyak cara untuk melakukan hal seperti itu. Ya ini teman-teman bisa menggunakan div, kemudian di absolute untuk masuk ke sini, atau teman-teman bisa melakukannya dengan redundant. Jadi nanti di setiap slidernya itu teman-teman melakukan render dari buttonnya. Oke, kali ini aku akan praktekkan yang menggunakan absolute saja, supaya tidak redundant kodenya nanti. Aku bisa kembali ke text editornya. Kemudian aku akan membuat dummy buttonnya terlebih dahulu. Di sini akan aku tutup supaya lebih rapi untuk slider 1 dan slider 2, 3. Sudah ditutup. Selanjutnya di sini ada titik-titik, aku akan rapikan. Kita akan membuat buttonnya itu di luar dari swipernya. Di sini, aku akan membuat div, kemudian aku akan buat button sebelumnya, dan juga ada button satu lagi untuk selanjutnya. Buttonnya akan aku custom terlebih dahulu stylenya supaya lebih enak. Class BG white PY atau padding Y 2 PX 5 rounded LG. Setelah itu font semi bold, text black. Aku akan tambahkan border juga supaya lebih kontras. Border slate 300. Mari kita coba lihat buttonnya dulu. Kalau aku scroll ke bawah, ada button sebelum dan selanjutnya. Sekarang button ini kalau aku klik, dia tidak akan berfungsi apa-apa. Kenapa? Karena button ini belum disambungkan ke slidernya. Bagaimana cara menyambungkan ke slidernya? Caranya itu sebenarnya sangat mudah. Di bawah sini, kalau teman-teman perhatikan, bahwa next dan prev-nya itu memanggil dari kelasnya. Kenapa aku bisa tahu dia memanggil dari kelas? Karena dia memanggil dengan titik.
Kalau dia memanggil dengan pagar atau hashtag, itu berarti dia memanggil dengan ID-nya. Jadi, next-nya ini akan aku ganti menjadi next-custom, kemudian pref-custom. Dengan cara seperti ini dulu, kalau aku bisa lihat di sini, next dan pref-nya itu sudah tidak ada. Sebelumnya kan di sini ada chevron ya, atau ada arrow. Sekarang di sini sudah hilang. Kemudian kita kan sudah melakukan custom. Aku akan kembalikan ke titik lagi supaya dia memanggil menggunakan kelas, kemudian aku bisa copy. Perhatikan ini untuk next dan ini untuk pref-nya. Copy yang next-nya dulu, karena tadi next, jadi aku akan pasang di selanjutnya. Pasang di kelas paling awal. Paste, tambahin spasi supaya tidak nempel. Kemudian yang pref-nya, copy, setelah itu paste. Seperti ini. Selanjutnya, supaya tidak redundant juga, di sini sebenarnya masih ada properti untuk swiper, button pref, dan next-nya. Aku bisa matikan terlebih dahulu. Ctrl/. Mari kita coba lihat. Kalau aku klik selanjutnya, dia sudah bergeser. Kalau aku klik sebelumnya, dia juga sudah bergeser. Berarti kita sudah berhasil menyambungkan button dengan slidernya. Sekarang aku ingin button ini tuh berada di tengah sini, atau paling nggak masuk ke slidernya, supaya tidak di bawah sini. Caranya bagaimana? Caranya, di div-nya akan aku kasih kontainer MX Auto dulu, supaya dia nengah juga dan lurus. Pastikan sudah lurus. Setelah itu, absolute. Setelah absolute, kita akan kasih top 0. Gini aja dulu. Kemudian Z index-nya akan aku kasih 10, supaya tidak tertumpuk di bawah. Mari kita coba lihat dulu, dia berada di atas sini. Cara menggeser ke bawahnya gimana? Cara menggeser ke bawahnya, tinggal sesuaikan saja. Di sini kan top ya sebelumnya. Aku akan ganti menjadi bottom 0. Atau jangan 0 deh, bottom 10. Supaya dia nanti akan naik 40 pixel. Kalau aku lihat lagi, dia sudah berada di dalam slidernya. Mungkin terlihat kurang rapi, nanti teman-teman bisa custom saja supaya terlihat lebih rapi lagi. Aku akan biarkan seperti ini terlebih dahulu, karena takut videonya kepanjangan juga. Kalau sudah, sekarang aku akan lanjut ke option autoplay. Jadi nanti slidernya ini akan autoplay. Caranya gimana? Kembali lagi ke documentation, kemudian bisa di search autoplay. Bisa diklik di bagian sini atau di enter. Dia akan diarahkan ke swiper.js/demo autoplay. Kalau kita ingin lihat kodenya, caranya bisa diklik di bagian core. Karena aku menggunakan JavaScript, jadi aku akan pilih JavaScript. Bisa ditunggu. Kemudian langsung scroll ke bawah saja di bagian option. Di sini bisa diambil saja yang autoplay. Mulai dari autoplay-nya sampai kurawal tutupnya. Copy, kembali ke text editornya, kemudian aku akan taruh di bawahnya loop. Untuk penaruhan autoplay ini, itu bebas. Teman-teman bisa taruh di bagian manapun. Asalkan dia masih berada di dalam kurung kurawal dari swipernya. Oke, di sini autoplay-nya diset menjadi 2500 atau 2 detik setengah. Aku akan biarkan gini terlebih dahulu. Mari kita coba lihat dulu apakah autoplay-nya sudah berfungsi atau belum. Lihat dulu, kembali ke sini. Kalau aku tunggu, dia sudah autoplay. Nah, seperti itu. Kalau dirasa kecepatan, bisa disesuaikan. Misal di sini akan aku ubah menjadi 5 detik atau 5000. Kenapa 5000? Karena ini satuannya millisecond. Jadi nanti akan 5 detik tanpa aku klik button sebelumnya dan selanjutnya. Tapi button ini juga masih bisa diklik seperti ini, meskipun sudah ada autoplay-nya. Oke, kemudian pembahasan yang terakhir, di sini aku akan coba yang namanya keyboard control. Jadi nanti slidernya itu bisa dikontrol pakai keyboard. Aku bisa klik ke JavaScript-nya di bagian core sini. Kemudian langsung ke bagian option-nya, di sini ada yang namanya keyboard enable true. Aku bisa ambil, aku akan paste di bawahnya pagination. Oke, di sini sudah keyboard enable true. Sekarang mari kita coba lihat. Oke, aku akan reload, kemudian aku akan klik arrow yang ada di keyboardku untuk kanan dan kiri. Sekarang apakah sudah berfungsi untuk melakukan perubahan yang ada di slidernya? Aku bisa klik kiri, dia sudah berubah. Dan kanan juga sudah berubah. Seperti itu. Jadi sekarang slidernya itu interaktif kepada keyboard dengan arrow kanan dan kiri. Kalau nanti
slider teman-teman itu vertikal, itu berarti akan interaktif kepada atas dan bawah. Sekarang aku rasa sudah cukup untuk membuat slider sederhana pada video kali ini. Di sini sebenarnya masih banyak banget optionnya, mulai dari efek card, efek kreatif, dan juga ada manipulation di bagian sini, kemudian ada thumbnail galeri juga. Jadi nanti slidernya ada thumbnailnya seperti ini, dan masih banyak yang lain. Nanti teman-teman bisa klik saja di bagian deskripsi di bawah, aku akan sertakan link untuk melihat demonya. Tapi jika teman-teman ingin aku buatkan tutorial terkait dengan optionnya, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Misal, aku ingin dibuatkan tutorial dengan option thumbnail galeri loop, seperti itu. Nanti akan aku buatkan tutorialnya kalau teman-teman banyak yang menginginkan option tersebut. Itu saja untuk video sharingku kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tinggalkan saja di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.